Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan saya Nosha. Hari ini akan menjelaskan tentang modul 2 dioda dan modul 3 aplikasi dioda. Ini adalah outline dari modul 2. Yang pertama ada introduction, lalu ada operating condition, IV characteristics, jenis-jenis dioda. Yang pertama, apa itu dioda? Dioda merupakan komponen listrik aktif yang dapat mengalirkan arus listrik dalam satu arah. Dioda ini tersusun dari material semikonduktor tipe P dan tipe N. Dioda memiliki dua kutub, yaitu kutub negatif atau katoda dan kutub positif atau anoda. Karena dioda ini dapat mengalirkan arus listrik dalam satu arah, nah dioda ini sering digunakan sebagai penyarah arus. Sini ada gambar materialnya. Material tipe P, material tipe N yang disatukan membentuk depletion region. Lalu ada simbolnya, skematik simbol dari dioda, dan ada ilustrasi dari komponen asli dioda. Nah, di sini dapat diketahui kalau ada stripnya, ada stripe marks di situ, itu menandakan bahwa itu adalah terminal atau kaki katoda dari dioda. Nah, lalu kita akan lanjut ke operating condition dari dioda. Yang pertama adalah no bias. No bias itu apa? No bias adalah keadaan ketika dioda pertama kali material tipe P dan material tipe N itu dipertemukan. Gitu, ketika pertama kali disatukan, material tipe P dan material tipe N itu membentuk depletion region. Kok bisa sih terbentuk depletion region? Nah, jadi hal itu dikarenakan si sisi tipe N itu dia memiliki banyak elektron, sedangkan di tipe P itu dia banyak holes. Ketika material tipe P dan N itu disusun, dipertemukan, elektron itu akan berjalan ke sini, mendekati tipe P. Nah, ketika elektron bertemu dengan hole yang ada di tipe P, maka mereka itu akan berekombinasi gitu. Nah, jadi kan si elektronnya itu yang ada di atom-atomnya di material tipe N itu kan pergi nih, berekombinasi dengan hole. Nah, atom yang udah ditinggalin sama elektronnya itu, dia akan menjadi ion positif. Nah, di sini kan banyak nih ion positif. Nah, ini ion positif, yang dia akan ada di dekat barrier sama tipe P-nya. Nah, lalu si holes yang ada di tipe P ini, ketika dia itu diisi dengan elektron, maka si hole ini akan menjadi ion negatif, ion akseptor. Sedangkan tadi ion positif adalah ion donor, mendonorkan elektronnya ke si ion akseptor tadi, gitu. Nah, depletion region ini dia dapat menghambat pergerakan elektron. Tapi karena dia ini masih no bias ya, belum ada tegangan dari luar, maka tetap aja tegangannya dia ini bakal stay 0, gitu. Lalu ada selanjutnya adalah operating condition forward bias. Apa sih forward bias itu? Jadi forward bias itu adalah ketika si forward voltage-nya itu lebih dari 0 volt. Gimana cara menyusun dioda menjadi forward bias? Yaitu adalah dengan cara menghubungkan tegangan positif ke material tipe P dan negatif itu ke tipe N. Kayak positif ke P, P kan positif ya. Gitu. Positif ke positif, negatif ke negatif. Gitu. Jadi, apa yang terjadi ketika disusun seperti ini? Nah, yang terjadi itu adalah bakal depletion region-nya itu dia bakal menipis. Seperti yang kita lihat tadi kan di no bias. Nah, depletion region-nya ini kan ada dua kolom nih. Dua kolom ion. Nah, pas di sini di forward bias itu berkurang, jadi cuma satu doang. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah ketika depletion region-nya itu menipis, maka pergerakan carrier itu akan jadi lebih mudah. Maka dari itu arus dapat mengalir. Gitu. Lalu ada reverse bias. Reverse bias itu keadaan di mana tegangan forward itu kurang dari 0 volt. Disusunnya apa? Ini tegangan negatif dikasih ke positif, negatif, positif, positif ke negatif gitu. Opposite ya, jadinya berkebalikan. Apa yang terjadi kalau disusun berkebalikan gitu? Nah, yang terjadi itu adalah depletion region-nya dia bakal melebar. Apa yang terjadi?
kalau depletion region-nya melebar, yang terjadi adalah lama-lama si depletion region ini dapat menjadi mirip seperti open circuit. Jadi tidak ada arus yang mengalir karena hambatannya itu begitu besar. Nah, gitu. Imajority-nya kurang lebih ini ada 0 ampere karena tidak bisa ada arus yang mengalir. Lalu ada IV characteristics. IV characteristics itu merupakan karakteristik dioda ketika diberi tegangan. Bagaimana cara dioda mengalirkan arus ini ya. Nah, di sini ada kalian bisa lihat ada forward current, forward voltage, reverse voltage. Nah, di voltage ini dia ada yang namanya knee voltage. Knee voltage itu adalah merupakan versi grafikal ya untuk mendeskripsikan secara grafik dari threshold voltage yang merupakan deskripsi secara teori. Sebenarnya besarnya sama. Kalau kalian bisa lihat itu ada 0,3 volt untuk germanium dan 0,7 volt untuk silikon. Nilai yang sama untuk threshold voltage-nya dioda silikon sama germanium juga kan. Gitu. Jadi ini voltage itu adalah daerah di mana titik di mana si arus yang dialirkan oleh dioda itu bakal naik secara eksponensial. Ketika tegangannya itu belum mencapai ini voltage, arusnya ini kan masih sedikit banget nih. Nah, ketika sudah melewati ini voltage, maka arusnya naik secara eksponensial. Lalu ada untuk reverse. Nah, reverse. Di sini ada leakage current. Leakage current itu seperti tadi udah gue sebutin, kalau dia itu bakal muncul ketika dioda disusun secara reverse. Untuk silikon ada kurang dari 20 mikroampere dan germanium kurang dari 50 mikroampere. Nah, dia ada di sini. Kalau di sini ada forward, sini ada reverse. Gitu. Nah, pemberian reverse voltage ke dioda itu juga ada batasnya. Karena ada yang namanya reverse breakdown voltage. Itu adalah ketika tegangan voltage-nya itu sudah melewati tegangan breakdown. Jadi, diodanya itu bakal rusak dan kemungkinan besar udah nggak bisa dipakai lagi karena dioda mencapai breakdown. Gitu. Lalu ada jenis-jenis dioda. Yang pertama ada dioda biasa, yang seperti tadi udah gue jelasin. Tadi ada PN junction, digunakan untuk mengalirkan arus arah. Lalu ada Schottky diode. Schottky diode itu bekerja dengan efek Schottky barrier bukan PN junction. Forward voltage-nya rendah, jadi dia itu bagus digunakan sebagai switching, gitu, dalam switching. Nah, selanjutnya ini ada LED. Nah, LED itu merupakan dioda yang dapat memancarkan cahaya saat disusun secara forward bias. Gitu. Nah, tapi dia bisa beroperasinya cuma kalau forward bias aja ya. Jadi dia nggak bisa reverse. Kalau di reverse, makanya dia akan mencapai breakdown tadi dan LED-nya akan rusak. Lalu ada dioda Zener. Dioda Zener ini dia bisa mengantarkan ketika reverse bias. Makanya dia sering digunakan untuk pembatas tegangan. Ini ada simbolnya. Lalu ada ilustrasinya, komponen in real life-nya. Sama kayak tadi, kalau ada strip dia maka katoda. Lalu di sini ada fotodiode. Fotodiode itu dia dapat mengubah cahaya listrik jadi arus gitu. Dia ada dua mode, ada fotovoltaik dan fotokonduktif. Jadi fotovoltaik itu dia ketika dia diberikan cahaya, dia baru bisa mengalirkan arus listrik. Beda dengan fotokonduktif yang tujuannya itu untuk meningkatkan konduktivitas dari si fotodiode-nya itu. Jadi pemberian cahaya, kalau dia dikasih cahaya itu konduktivitasnya akan meningkat. Lalu ada tunnel diode. Tunnel diode ini dia merupakan PN junction yang didoping tinggi. Nah, jadi PN junction-nya dia itu kalau dia didopingnya tinggi banget, maka si depletion layer-nya itu bakal jadi tipis banget. Jadi si carrier-nya itu bisa langsung tembus aja gitu. Itu ada namanya fenomena tunneling. Bisa dicari juga.
Nah, kita lanjut ke modul 3 aplikasi dioda. Di sini ada outline ya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian clipper, clamper, rectifier, dan voltage regulator. Aplikasi yang pertama ada clipper. Apa sih clipper itu? Rangkaian clipper merupakan aplikasi dioda untuk memotong. Itu clipper ini dipakai buat motong sebagian sinyal input, tapi itu dia nggak mengubah bagian lainnya. Ada dua jenis clipper. Yang pertama ada positive clipper yang digunakan untuk memotong bagian positif input. Jadi yang dipotong yang positif. Outputnya jadi negatif. Dan negatif clipper itu memotong bagian negatif, outputnya jadi positif. Nah misalnya nih, saya akan membuat rangkaian positif clipper. Positif, negatif. Gitu kan. Nah, ini positif clipper nih. Lurus. Nah, ketika siklus positif itu dia bakal bertemu sama bagian negatifnya dioda. Oleh karena itu, jadi tidak ada arus yang lewat gitu kan, tidak menghantarkan arus. Nah, ketika dibalik, ketika siklus negatif, negatif, positif. Nah, kan dia kesini nih arusnya. Gini, dia ketemu di sini. Arus positif ketemu dengan positifnya dioda. Oleh karena itu, outputnya adalah tegangan positif. Dia menghantarkan arus ketika outputnya itu adalah tegangan negatif. Tegangan negatif dia akan menghantarkan arus. Dan akan berulang lagi gitu. Selanjutnya, misalnya kita ubah nih diodanya. Jadi begini. Nah, kita mulai dari siklus positif dulu. Positif, negatif. Nah, ketika positif, diodanya ini kan bakal si positif ini dengan positif, supply akan bertemu dengan bagian positifnya dioda. Oleh karena itu, maka ada arus yang mengalir. Ada tegangan nih gitu. Nah, ketika dibalik, ketika negatif, siklus negatif, dia bakal ke sini nih. Gitu. Nah, supply positif itu dia bakal bertemu dengan bagian negatif dioda. Oleh karena itu tidak ada arus yang lewat. Gitu. Dan akan berulang lagi. Lalu selanjutnya ada clamper. Rangkaian clamper merupakan aplikasi dioda untuk menggeser. Dia itu clamper itu dipakai buat geser level tegangan. Caranya gimana? Dia tuh dengan cara memanfaatkan sifat penyimpanan energi dari kapasitor. Yang pertama ada positive clamper yang menggeser sinyal ke level tegangan yang lebih positif. Nah, kalau negatif clamper itu menggesernya itu dia ke level tegangan lebih negatif. Nah, di sini ada input waveformnya. Jadi dia positive clamper ya, bukan? Misalnya dia dari VM ke 2 VM gitu. VM ke 2 VM. Ini kok dia bisa terjadi? Nah, misalnya gini. Kita kasih input plus 5 volt gitu kan. Nah, dia tuh bakal ke kapasitor nih. Kapasitor tuh bakal charging kan. Nah, kapasitor itu bakal charging dan dia nyimpan 5 volt gitu. Jadi misalnya ketika di forward bias kan udah tuh ngalir aja. Jadi kan ngalir aja. Nah, ketika selanjutnya ada sinyal datang lagi, kan si kapasitornya itu punya 5 volt ya. Tapi kan ketika dia reverse bias kan jadi nggak ada arus yang ngalir gitu dong. Jadi dia nggak ke charge lagi. Nah, ketika kapasitornya itu nggak ke charge, dia akan melakukan discharge. Nah, discharge-nya inilah yang dia bakal ngasih 5 volt ke input yang udah ada tadi. Nah, misalnya dia dikasih 5 volt tuh. 5 volt itu kan kalau dia ditambah 5 volt lagi kan dia jadi 10 volt. Gitu.
Nah, misalnya ini dia awalnya dia dari min 5, 0, 5. Ketika dia digeser tambah positif 5 volt, dia bakal jadi 0, 5, 10 volt gitu. Jadi dia menjadi lebih positif. Dan kalau negatif kelemper itu dia menjadi lebih negatif. Misalnya dari jadi dia 5 volt, negatif 5 volt tuh kapasitornya yang disimpan. Ya misalnya di awalnya 5, 0 min 5, ya dia jadinya bakal jadi 0 min 5 min 10 gitu. Gitu jadinya kalau negatif kelemper. Nah, selanjutnya kita ada di half wave rectifier. Half wave rectifier ini kalau kalian lihat, itu dia mirip banget sama si clipper tadi. Jadi dia bakal ngalirin arusnya tapi di half cycle doang. Seperti half wave. Jadi gelombangnya itu dia cuma setengah doang. Nah, diodanya ini kan hanya mengalirkan arus saat forward bias. Jadi kan hanya setengah siklus dari sinyal AC yang dapat melewati diode dan muncul sebagai output gitu. Jadi perlu saya jelasin lagi ya. Ini karena dia prinsipnya sama kayak clipper tadi kok gitu. Nah, full wave rectifier. Full wave rectifier itu dia merupakan penyara arus yang menggunakan 4 diode. Pada setiap half cycle, 2 dioda akan aktif menghantarkan arus. Setelah menyalakan arus, nah ketika arusnya udah jadi searah nih, kan tapi kan dia masih rippling. Nah itulah ketika kita menggunakan smoothing kapasitor untuk mengurangi ripple untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil. Oke, sekarang gue gambarin. Saya akan menggambarkan flow dari full wave rectifier ini. Nah, pertama, positive cycle. Positif, negatif. Nah, positive cycle itu dia perjalanannya kan awalnya gini. Dari sini, dia ke sini. Habis itu, dia akan melewati D1, dioda 1. Dia jalan lagi ke sini, ke load. Sini, ke sini, dan ke D2. Dia turun ke bawah. Dia turun, dan dia balik lagi ke bagian negatif. Jadi kan muter. Nah, berarti kan dia mengantarkan tuh. Jadi dia ada dong gelombangnya nggak nol. Nah, ketika dia dibalik negatif cycle warnanya hijau. Nah, ketika dia jalannya dari bawah, dia dari ke sini gitu. Lalu dia bakal lari ke sini. Dia bakal jalan supply-nya inputnya ke D3. Sini D3. Lalu dia ke load. Turun. Sini. 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 Nah, habis itu dia ke D4. Dia lewat ke D4. Dia naik. Dia ke sini. Dan dia balik ke negatif. Jadi dia full muter. Karena dia menghantarkan lagi. Berarti dia naik lagi. Gitu. Lanjut. Kayak tadi kan. Selanjutnya. Nah, sampai dihasilkan outputnya kayak gini. Kayak yang ada di sini. Resultant output waveform. Sama. Nah, kita lanjut ke bagian smoothing kapasitornya. Nah, jadi seperti yang tadi udah gue jelasin, udah saya jelaskan kalau si smoothing kapasitor itu dia bakal charge sama discharge, kan? Ketika kapasitornya itu charging, lagi kayak dia lagi nggak di-charge, itu dia tuh outputnya itu bakal si peak-nya gitu. Bakal si peak-nya gelombang. Nah, ketika kapasitornya itu lagi discharge, dia itu akan mengeluarkan gitu kan. Dia akan discharge, dia bakal ngisi ini. Dia bakal diisi dari yang tadi tegangannya di bawah, dia bakal jadi stabil karena dia bakal naik. Gitu.
bakal naik, jadi dia datar gitu. Naik dikit lagi tapi datar, naik lagi dikit datar. Jadi mengurangi ripple dari si gelombang output. Akibatnya apa? Kalau ripple berkurang, nah gelombang itu bakal jadi outputnya itu bakal jadi lebih stabil gitu. Nah, lalu selanjutnya ada voltage regulator. Voltage regulator itu dia ini pakai diode Zener untuk membatasi tegangan output. Dia itu biar outputnya itu cuma pada level tertentu aja dengan memanfaatkan kemampuan diode Zener yang dapat bekerja dalam reverse bias saat tegangan mencapai breakdown voltage. Nah, di sini ada contohnya nih ya dari menggunakan diode Zener sebagai voltage regulator. Misalnya di sini ada 10 volt nih. Ini 10 volt. Karena dia diode Zenernya itu adalah diode Zener 10 volt. Nah, di sini kan ada inputnya nih. Sebelum dia melewati diode Zener, dia kan nggak stabil nih. Ada naik, turun, fluktuatif banget. Karena apa? Kenapa ini nggak boleh ya? Kenapa input fluktuatif itu nggak boleh? Karena dia bakal merusak komponen elektronik ketika itu tuh prolonged. Misalnya ini kan dia ada 15, ini 15 tuh, ini 16, ini 12 kan nggak stabil ya. Tegangannya itu naik turun terus. Ketika dia melewati diode Zener, kalau dia itu inputnya udah di atas dari breakdown voltage-nya Zener, Zener voltage-nya, outputnya itu akan stay stagnan di 10 volt sesuai dengan si spesifikasi diode Zener-nya. Membuat outputnya menjadi lebih stabil dari yang kayak gini dia bisa jadi lurus. Nah, ini ada contohnya juga kalau dia spiking kayak gini. Nah, kalau tadi kayak masih dikit-dikit kayak ini kan masih aman aja. Tapi kalau dia udah spiking, misalnya ini tiba-tiba jadi 50 volt, padahal kalau misalnya komponen itu toleransinya cuma 12 gitu atau 20, kalau ketika dia mendapatkan tegangan 50 volt itu kan dia bakal rusak ya gitu. Makanya digunakanlah voltage regulator. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.